Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan li rabbinal azimil jalil. Salatan wa salaman ala rasulih Muhammadinil hadil jalil wa ala alihi wa sahbihi amsalil qanatil. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa hasbiyallahu la ilaha illa huwa hasbiyallahu la ilaha illa huwa hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Para jamaah rahmati Allah, bulan Muharram merupakan bulan suci di antara 4 bulan suci yang disebut dalam Al-Quran. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kalimat ini yang ada dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 memiliki nilai yang sangat tinggi sehingga membuat seluruh perdebatan tentang ilmu jagat raya dan penciptaannya itu terjawab kebenarannya dengan hak. Inna iddatash syuhur indallah, sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah itu ada 12. Ini bicara kalimat, bicara bilangan, bicara waktu. Berarti bicara tentang ketepatan waktu, keakurasian waktu. Bagaimana perputaran bulan matahari dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan ditulis secara jelas tekstual fi kitabillahi dalam kitab. Dijelaskan. Fi berarti di dalam. Yauma khalaqas samawati wal ard. Saat Allah itu menciptakan langit dan bumi. Jadi dari awal penciptaan itu sudah terhitung bahwa seluruh kegiatan kehidupan di muka bumi ini ada 12 bulan. Ini untuk menunjukkan hikmahnya adalah ketepatan waktu, kesucian waktu, dan kebenaran yang tak tertandingi. Kita kadang-kadang memiliki inovasi terhadap sesuatu itu antara yang dirancang dengan kemudian sistem perawatannya termasuk jangka waktunya, sistem pengelolaannya sangat bisa jadi tidak sempurna. Tapi kalau ini sangat sempurna dari awal. Dulu Masehi itu tidak 12 bulan, 10 bulan. Ternyata hitungannya akhirnya susah. Kesulitan kemudian dirubah jadi 11, jadilah 12.
kembali ke 12. Ini menandakan bahwa sebelum ada teknologi, sebelum ada ilmu geografi, sebelum ada ilmu falak, sebelum ada ilmu bumi dan ilmu tentang apa saja di muka bumi ini, Allah telah mendahului seluruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran mendahului ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini kata kuncinya, bahwa dengan ayat ini adalah kita bagaimana tidak mengimani kebenarannya nggak terbantahkan. Seandainya menyebut Itsna Asyara Syahra 12 bulan, ternyata kenyataannya hanya 11 bulan, berarti teks ini nggak sesuai dengan konteks. Teks ini nggak sesuai dengan realita, tapi ini teks ini sesuai dengan realita. Apa yang diragukan lagi tentang kebenaran teks di atas kebenaran konteks ini? Yang pertama. Yang kedua, salah satu di antara bulan yang suci adalah Muharram, yaitu bulan Syura ini, yang hari ini adalah hari yang ke-10, biasanya disebut Syura, Asyura, 10, Asyra. Karena ini adalah merupakan hari kejadian, pertama kali langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Musa itu mendapatkan pertolongan saat dikejar oleh Fir'aun, lepas dari kejaran dan bisa menyeberang ke lautan karena lautnya terbelah jadi dua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram ini. Baik, itu sedikit hikmah bulan Muharram, sehingga mudah-mudahan kita tidak ada keraguan secara ilmiah, ya, secara faktual, tak terbantahkan, matematis, secara ilmu eksakta, ilmu sosiologi, ya. Ini menjawab semua tantangan tentang keraguan apa benar pencipta langit dan bumi, pengelola, pemelihara itu benar-benar tanpa celah, sehingga kita bisa mengucapkan subhanallah. Kata subhanallah itu diucapkan oleh orang Islam saat dia menyatakan bahwa benar, ternyata tidak ada celah sama sekali atas seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cacatnya. Maka kita nyatakan bersama-sama subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah wallahu akbar. Subhanallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah. Kita ini asalnya dari air, yang kemudian sel sperma ketemu dengan sel telur dan berkembang dari sel tunggal menjadi ribuan miliar sel. Jadilah tubuh kita ini. Kemudian jadi gigi, jadi mata, jadi hidung, dan bisa ketawa air itu. Termasuk bisa ceramah dan mendengarkan ceramah pagi hari ini. Kita ini kan asalnya dari air. Sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Air bisa tersenyum dan bisa menangis air itu. Bisa mondok, bisa sedih, bisa marah, bisa iri, bisa dengki, bisa sombong. Ya, termasuk bisa kram juga, bisa kena penyakit asam lambung. Ya, sempurna nggak ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu?
Subhanallah wa la ilaha illallah. Ya, baik para jamaah rahmati Allah. Sering kita mengatakan begini, siapakah orang yang benar itu? Benar itu ada dua kalimah dalam Al-Quran itu yang sangat populer. Yang pertama al-haq, yang satu adalah as-sidqu, siddiq. Ya. Al-haq itu kebenaran mutlak. Inti kebenaran itu al-haq. Al-Quran itu al-haq. Rasulullah itu al-haq. Allah itu al-haq. Nabi besar Muhammad SAW punya sifat siddiq, jujur. Makanya dalam Al-Quran disebutkan ulaikal ladzina shadaqu. Shadaqu siddiq. Siddiqu, as-siddiqu, siddiq, jujur. Ada ayat menyatakan bahwa ulaikal ladzina shadaqu di Al-Baqarah ayat 177. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Yang dimaksud sodaku adalah jujur, mampu mengimplementasikan, mewujudkan keimanannya dalam bentuk perbuatan. Itu jujur. Orang yang mampu mewujudkan imannya dalam bentuk ucapan itu disebut jujur. Jujur itu harus diselamatkan maknanya. Yang dimaksud jujur adalah kalau kita ini beriman, wujudkan menjadi ucapan. Kalau kita ini beriman, wujudkan jadi pola pikir. Kalau kita ini beriman, wujudkan jadi sikap. Kesamaan iman dan sikap itu disebut jujur. Kesamaan hati, pikiran berjalan bersama dengan sikap sehari-hari itu disebut jujur. Air itu kalau ditaruh di gelas bentuknya jadi gelas. Air itu kalau ditaruh di piring bentuknya kayak piring. Gelas itu jujur. Air itu al-haq, kebenarannya. Jadi kalau sesuai antara apa yang diimaninya dengan yang diucapkannya itu disebut jujur. Kita sering nggak jujur, katanya beriman, tapi sikapnya tidak mencerminkan keimanannya. Katanya beriman, tapi ucapannya bukan ucapan orang beriman. Orang beriman itu tidak boleh mencela orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Ngolok-ngolok kaum lain itu nggak boleh, golongan lain nggak boleh, merasa dirinya baik nggak boleh. Itu orang beriman itu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hei orang yang beriman, jangan dzon. Jangan curigaan sama orang. Kalau curiga berarti nggak jujur dengan imannya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika ada orang membawa berita yang berita itu belum jelas, jangan langsung dipercaya, harus tabayun dulu. Clearkan dulu, jangan langsung kemudian menyimpulkan. Nah, itu jujur namanya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, takwalah engkau kepada Allah. Qulu qaulan sadida. Ucapkan yang benar. Benar pilihan katanya, benar waktunya, benar konteksnya, benar tujuannya. Orang beriman itu ucapannya benar, isinya benar, niatnya benar, tujuannya benar, pilihan katanya benar, redaksinya benar, narasinya benar. Itu
Maka disebut ada kaulan sadida, ada kaulan karima, kaulan thaqila, kaulan ma'rufa, kaulan layyina. Orang beriman itu harus mampu kaulan sadid, mengucapkan dengan diksi yang benar. Orang beriman itu harus mampu mengucapkan yang lembut dalam kontekstual. Hal yang kontekstual, yang lembut. Siapa lawan bicara kita? Di mana kita bicara? Dengan siapa? Apa target dan tujuannya kita bicara dengannya? Itu orang beriman harus begitu. Kaulan layyina. Maka Nabi Musa ketika mau bertemu dengan Fir'aun bersama Harun diperintahkan untuk mengucapkan kaulan layyina. Kaulan karima, kalimat atau kata yang kita bangun tidak boleh menyakiti, menyinggung, menyindir yang membuat orang lain sedih karena tajamnya ucapan kita. Pedang itu tajam, silet itu tajam, tapi bisa lebih tajam itu adalah ucapan yang menyakiti hati karena dia membekas sampai di bawah mati. Orang beriman itu harus mampu mengimplementasikan ucapan yang karimah, terutama kepada orang tua. Kemudian kaulan tsaqila, harus punya bobot ngomong itu. Enggak boleh ngomong itu sembarangan. Harus punya nilai. Ada bobotnya. Ada kemanfaatannya. Tidak merugikan, tapi justru memanfaatkan. Bermanfaat bagi orang lain. Itu implementasi kejujuran dalam iman. Ini susah, sulit kalau nggak latihan. Iman nggak bisa berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, kebaikan. Kata baik. Awas, hati-hati, ini harus didefinisikan ulang. Tadi jujur. Ya, definisi jujur itu adalah membuktikan kebenaran hati dalam wujud perilaku. Ini catat baik-baik ini. Mewujudkan kebenaran hati yang diyakini, yang diimani dalam wujud perilaku, ucapan, pikiran, sikap sehari-hari. Nah, sekarang kata baik. Baik ini banyak persepsi. Wah, itu baik itu. Soalnya orang barat itu. Wah, ini baik itu, soalnya timur. Baik dan tidak baik itu bukan di barat, bukan di timur. Maka Allah menyampaikan dalam Al-Quran, ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yang dikatakan baik itu bukan karena kita menghadapkan wajah secara physically ke arah timur dan barat. Baik itu bukan menghadap ke barat, baik itu bukan menghadap ke timur. Secara filosofis, orang baik itu bukan yang di barat, bukan yang di timur. Secara budaya, bukan budayanya orang barat, bukan budayanya orang timur. Baik itu bukan itu. Baik itu bukan yang di selatan, bukan yang di utara. Baik itu tidak mengenal kondisi dan tidak mengenal tempat geografis. Bukan itu kebaikan. Awas, baik itu bukan itu. Saya sekarang ada di daerah timur. Bukan itu baik itu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yang disebut masyriq wal maghrib. Timur dan kenapa? Sebab walillahi, milik Allah al-masyriq wal maghrib. Timur dan barat itu milik Allah. Kenapa kita mengatakan kebaikan kalau menghadap ke timur? Itu physically.
Padahal yang dimaksud adalah ruhani. Karena timur milik Allah, barat juga milik Allah. Bukan miliknya orang barat, bukan miliknya orang. Saya terima sampai sekarang, sampai sini. Jadi tidak usah minder jadi orang timur, tidak usah gaya jadi orang barat. Bukan itu kebaikan. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tapi yang dimaksud baik itu adalah man amana billahi. Nah ini baik ini. Nah ini baik. Baik itu adalah orang yang beriman. Awas, kata baik harus didefinisikan ulang ini. Baik adalah man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Orang yang baik adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, orang yang beriman kepada malaikat, orang yang beriman kepada kitab Allah, orang yang beriman kepada Nabi 5. Cukup? Oh enggak cukup ternyata. Ini menyangkut iman. Orang yang baik bukan hanya orang yang beriman. Awas. Ini bukan titik dan bukan koma ini. Enggak titik, enggak koma. Koma aja enggak. Wa atal mala ala hubbihi dzabil qurba. Orang yang baik bukan hanya beriman saja, tapi wa atal mala ala hubbihi dzabil qurba wal yatama wal masakin. Orang yang mau memberikan hartanya, sudah beriman, diwujudkan dengan memberi hartanya, yang harta itu sedang dicintai. Bukan sedang tidak dipakai atau sedang tidak digunakan, apalagi tidak dicintai. Yang diberikan ke orang lain itu harta yang dicintai. Nah, itu orang baik. Wa atal mal ala hubbihi. Hinya bisa kepada mal, hinya bisa kepada Allah. Kalau kepada Allah, kita memberi uang, memberi harta kepada orang lain, dasarnya karena Allah. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dipilih atau ingin memilih. Aku gak milih lah, gak dikei duit wis. Pencalonan DPR, pencalonan bupati, kalau gak ada uangnya gak milih. Bukan itu. Jadi perbuatan kita ini tidak didasarkan kepada iman saja, tapi harus mau memberi. Berarti di sini bicara apa tentang mental muslim itu harus mental memberi, mental berbagi. Orang beriman harus punya mental memberi. Orang beriman harus punya mental berbagi. Orang beriman harus punya mental melayani. Orang beriman harus punya mental memfasilitasi. Nggak usah menunggu dia memberi apa, karena ini tuntutan kejujuran iman dalam implementasi kehidupan. Kalau ada orang minta bantuan, jangan ditunda. Itu Allah sedang mendatangkan ujian bagi kita agar kita segera mengimplementasikan iman berwujud melayani orang lain. Bisa diterima? Hah? Ya. Orang tua melayani anaknya. Nah, hebatnya di sini ada kata dzawil qurba. Wa atal mala ala hubbi dzawil qurba. Ada dzawinya, ada dzunya, ada dzawinya. Itu menunjukkan bahwa tidak hanya kepada kerabat dekat sebagai keluarga, tapi termasuk kerabat dalam hubungan sosial. Organisasi, teman, sahabat, relasi, teman kerja. Luas maknanya karena ada kata dzawil qurba. Lihat ayat Al-Qur'annya di situ. Ada kata dzawil qurba. Maka memberi tidak hanya kepada keluarga dekat, tapi kepada teman-teman seorganisasi, teman-teman seprofesi, teman-teman sejawat.
harus mau memberi, harus mau berbagi. Jangan minta dilayani. Ini bukan mentalnya orang beriman. Tak ulangi. Jangan ingin minta dihormati. Ini bukan mentalnya orang beriman. Jangan minta dihargai, karena ini bukan mentalnya orang beriman. Mentalnya orang beriman itu sibuk menghormati, tidak sibuk mencari penghormatan. Ini bukan bangunan ilmu, tapi bangunan jiwa. Panggilannya bukan panggilan profesi, panggilannya panggilan hati. Ini orang jujur. Nah, jujur itu begitu. Makna baik itu saya beriman. Oh, nggak selesai, itu belum baik. Baik itu kalau beriman wujud nyoh, duduk ngeh, tapi nyoh. Jadi wong baik itu nyah nyoh, duduk ha ha. Nyah nyoh itu gini, lek ha ha itu gini. Ya kan? Ojo main tinju. Tinju kan gegem tok. Ini. Ya sekali-kali main silat. Nah. Nah, ngekei yo narik pisan. Silat itu kan orang narik barang. Ya Pak, bendahara. Nah. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama. Anak yatim, makanya santunan anak yatim ini. Kita harus berbagi dengan anak yatim. Anak yatim ini amanah loh. Yang nyuruh bukan Nabi loh, yang nyuruh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Langsung teks Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'un. Tahukah engkau siapakah orang yang tidak percaya dan mendustakan hari akhir? Enggak percaya bahwa uang yang kita berikan kepada anak yatim, uang yang kita berikan kepada keluarga kita yang membutuhkan, uang yang kita berikan kepada sailin orang yang meminta, itu nanti akan berwujud emas di akhirat, akan berwujud surga di akhirat, akan berwujud lampu penerangan di akhirat, akan berwujud permadani di akhirat, kasur empuk di akhirat. Percaya? Lah percaya ojo medit. Nek percaya ojo medit. Percaya terus si medit berarti gak percaya itu. Wal masakin, kepada orang miskin. Wabnas sabil, kalau ada orang pendatang kesulitan akses dengan keluarganya, jauh sehingga dia tidak bisa bekerja, dia membutuhkan bantuan, dibantu. Wasailin, orang yang minta-minta, kalau ada orang minta-minta jangan iki maneh duh. Ini orang gak jujur ini. Pokok orang yang mengatakan duh lek ono pengamen gak jujur. Jujur itu seperti itu, gak baik. Ya baik seperti itu. Wafir riqab, termasuk kepada budak. Ya. Orang yang tidak punya daya upaya. Apakah selesai sampai di sini? Enggak selesai, Bung. Woi, enggak selesai. Itu belum baik, belum. Wa aqamas shalah. Medit, wis medit, sombong. Wong loman sombongnya gak oleh, apa medit, apa malah medit. Sugih sombong gak oleh, salah wis melarat sombong. Ayu sombong gak oleh, welek sombong. Gak sholat mana? Si ngomong kono lho ya. Kerasa-rasa itu. Wa aqamas shalah. Wa ataz zakah. Dan juga mengeluarkan zakat. Nah ini yang berat ini. Wal mufuna bi ahadihim idza ahadu. Wah iki sing angel.
netepi nyukupi janjine saat berjanji. Nek janji kudu ditepati. Ojo senengane goro ning abot. Nah ini agak berat. Sesuk ya ternyata mben ya ternyata seminggu ya ternyata sabulan. Iki rada abot. Makanya jangan suka janji kalau kira-kira gak tepat waktu. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Nah, ini gorong mari wis salat, zakat sudah, ya, sudah memberi, sudah salat, sudah zakat, sudah netepi janji, sudah cukup, gak cukup, ada terusannya. Was-sabirina, sabar. Jadi wong lek gampang alise tempuk iku dudu wong apik. Alis tempuk. Candre Madura nyrodeng. Jare wong Jawa napa? Besengut gitu. Ngguyu ae angel. Ditekuk tok lambene. Ales tok. Aduh, apa jenenge? Memalingkan muka itu apa namanya cara Jawa nih? Melengos. Nah, ini. Awas. Orang baik itu selain suka memberi, ibadah sholatnya iya, zakatnya iya, awas. Ada terusannya, sabar. Saat apa? Saat dihimpit urusan-urusan material. Gak di duit, itu biasanya gak sabar awake dhewe. Kesulitan uang, pekerjaan, gaji gak lancar, ake utang, ditinggal teman, akhirnya sendirian, dihina, dihasut, diolok-olok, wad-dharra'i, termasuk ada kesulitan hal yang berkaitan dengan jiwa. Internal, dari dalam. Ada zulzilu, ada guncangan jiwa. Sabar, tetap kokoh, gak maidu. Aku sholat tapi Allah kok gak ngono tok nang aku ya, gak ngabulne. Aku sholat bolak-balik jare ndonga iku mesti dikabulno, kok gak sugih-sugih. Nah, ini gak sabar itu namanya. Sabar itu artinya jejeg. Ini cagak ini kokoh, menyangga itu. Nah, ini namanya sabar. Orang sabar itu kokoh, tangguh, tahan pukul, diinjak gak gepeng, ditarik gak molor, ditekan gak ambles. Itu jenenge wong sabar. Tetap gak pengaruh. Double cover terus, dek enak. Mike Tyson lah. Itu wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Apalagi dalam keadaan yang sangat berat. Wis. Sudah jatuh dari tangga, ketiban tonggo nangis sore karpet, nangis sore keramik ya. Sudah jatuh, diinjak, masih dijepit, disudutkan, disingkirkan, diusir. Kan ente-entean ini. Tapi tetap kokoh, punya prinsip, tidak goyang. Itu orang yang baik. Padahal kita kalau milih pemimpin, iku lu api, iku gak tau di masalah iku. Enak iku. Iku tutup wong api. Wong api iku lek duwe masalah terus mari masalahe. Wong api itu kalau punya masalah diselesaikan dan cara menyelesaikannya bagus, dia tetap kokoh. Itu wong bagus. Wong api kok gak tau di masalah, itu tuh wong api. Dia ono nabi gak di masalah kabeh. Itu bagus, gak punya musuh. Orang baik itu yang punya musuh. Bagaimana cara menghadapi musuhnya? Kejam apa enggak cara menghadapi musuh? Kelihatan orang itu ketika sabar tidak kalau punya masalah.
Kalau dalam kondisi punya uang, semua ada, dia senyum, wajar. Coba gak ada duit, gak ada rokok, ya apa? Nah, kalau dia tetap baik, kokoh, nah itu orang baik itu. Ada musuh, setelah musuh itu pernah menghancurkannya, pernah menghina, terus kemudian suatu saat musuh itu minta maaf, lalu kemudian diterima dan dijadikan sahabat. Nah itu orang baik. Kalau nggak pernah punya musuh gimana? Coba, siapa musuh terbesarnya Nabi Muhammad saat perang Uhud? Khalid bin. Pada akhirnya Khalid bin Walid diterima oleh Nabi enggak? Diterima. Pembunuhnya pamannya Nabi Hamzah diterima oleh Nabi. Bagaimana kita bisa mengukur orang itu baik kalau orang itu tidak pernah disakiti lalu menerima orang yang pernah menyakiti dan memaafkan ketika dia tidak minta maaf? Angel gitu Pak. Wal afina anin, memaafkan orang yang tidak minta maaf. Angel wes iki. Ya Pak Gris. Angel Pak Gris. Angel. Di sini coba gregetan Pak Bagus. Siapa mereka? Nah, ini baru orang baik. Berarti yang dikatakan baik itu adalah kuat di dalam, terwujud di luar. Tidak hanya kuat dan terwujud, tapi kokoh dalam memegang prinsip, tidak gampang berubah-ubah. Kakinya itu kuat melangkah, tidak gampang terpengaruh. Itu yang dikatakan baik. Wong iku apik. Coba delokon sik track record-e. Oh, gak tahu kebanting, gak iso, kurang teruji. Oh, gak tahu disudutkan, gak iso. Orang baik adalah kelihatan ketika dia punya masalah, bagaimana isi hatinya, bagaimana sikapnya, bagaimana ucapannya saat ada masalah, itu kelihatan baik. Emas itu kelihatan baik ketika dia berada di air keras dan di api yang sangat panas, baru kelihatan itu emas. Bukan dikatakan emas kalau tidak pernah masuk di air keras. Bukan dikatakan orang baik apabila tidak pernah dibanting oleh masalah. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang pernah dibantang-banting. Prabowo kan pernah dibantang-banting. Maka itu pemimpin yang baik. Soekarno pernah diculik, pernah dipenjara. Itu orang baik. Nabi Muhammad pernah diusir, diolok-olok Majnun. Itu Nabi. Itu orang baik. Milih pemimpin sing kok gak tau di masalah, itu tuh pemimpin baik. Nah, ayo cari masalah bersama-sama. Oh, bukan begitu. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya, fa'atammahunna, diselesaikan seluruh persoalan ujian dari Allah. Nah, ukurannya bukan pada masalahnya, tapi ukurannya adalah pada bagaimana pemimpin dan bagaimana kita itu cara sistem menyelesaikan masalah. Kelihatan dia baik ketika dia menyelesaikan masalah. Karena pemimpin itu tugasnya menyelesaikan masalah. Maka Allah menjawab, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kenapa Nabi Ibrahim diuji dengan berat? Sebab kata Allah, aku ingin menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai penuntun umat. Maka harus ditempa terlebih dahulu. Kalau ingin jadi pisau, ingin jadi pedang, ingin jadi tombak, harus dibawa ke pandian. Ketika panas, merah, harus segera dipukul. Betul nggak? Dan pukulannya bunyi tang teng tang teng tang teng tang teng tang teng.
Kalau ketika sudah mulai hitam, panasi lagi. Jadi kalau ada pemimpin, oh boy, tang teng, oh boy, kok masalah itu lagi dikepui itu, tang teng, masuk lagi. Masalah tok tang teng. Bareng ngono gak tang teng, srak, mulai digosokin. Nah, jadilah celurit, jadilah pisau. Orang lagi tang teng dihukumi. Ojo dipilih iku, ya kan kurang dadi celurit itu. Masih dalam proses tang teng mau dipandian. Bisa diterima? Siapa mereka? Ulaikal ladzina shadaku. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Jadi wong jujur diarani jujur iku lek atine, ucapane, prilakune sing dipikir mbek langkahe niku berjalan seira. Nah itu baru dikatakan orang baik. Kalau lain di mata, lain di hati, gak baik. Tapi kalau jauh di mata, dekat di hati, itu baik. Nah, iki sing ado-ado mbek keluarga iki sing jauh di mata, dekat di hati. Siapa mereka? Disebut dalam Al-Qur'an ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Tuh. Jadi yang disebut orang takwa itu adalah orang yang imannya diwujudkan berupa sikap, perilaku, ucapan, pikiran dan seluruh gerak-gerik zahir sesuai dengan gerak-gerik batin. Itu yang dimaksud orang muttaqin. Orang yang takwa. Jadi takwa itu apa? Takwa itu adalah wujud bersatunya iman dengan perilaku. Itu yang dimaksud takwa. Iman itu mahal kemarin ngajinya. Mahal, sudah mahal gak dipakai. Nah, eman, okay? Bapak Ibu mudah-mudahan kita bisa mengerjakan dengan baik. Apa tanda-tandanya? Agar kita tahu tanda-tandanya orang beriman itu baik apa tidak. Ya, kalau kalian jenengan ini kan kadang-kadang pingin roh imannya api apa ora. Kita lihat di surat apa itu? Wa'lamu anna fikum Rasulullah lau yuti'ukum fi katsirin minal amri anittum habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu. Ciri-cirine tiyang sing imane wujud niku disenengno kali iman dan diindahkan hidupnya dengan iman. Seneng ngono iku sing seneng. Duduk seneng karena ana dhuwit 100.000 iku. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu. Nah, ini yang paling penting. Akhirnya begini Bapak Ibu yang saya hormati. Saya sudah berapa menit ini? Ya, saya cukupkan 10 menit lagi. Konsentrasi ya, ngajinya serius ini. Ujian yang iman dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Nah ini Pak. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum. Surat apa ini? Taubah ayat. Coba ini kunci dengan was ditokno karena TV ini. Nah, atau apa ayat 24. Ya, wis ketemu. Nah, ya. Nah, ini wis 24 nih. Katakan jika itu kemungkinan terjadi, kemungkinan tidak. Kalau idza itu pasti terjadi. Jika, ini ayat 24-nya. Jika bapakmu, tak terjemah aja lah biar cepat.
wa abnaukum dan anak-anakmu, wa ikhwanukum dan saudaramu, wa azwajukum dan istri atau suamimu, wa ashiratukum dan kerabatmu terdekatmu, wa amwalun iktaraftumuha dan harta yang kamu kumpul-kumpulkan, yang kamu telah peroleh dari hasil kerjamu, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perdagangan yang dikhawatirkan olehmu itu merugi, wa masakinu tardaunaha dan rumah-rumah besar yang megah yang kamu sangat idam-idamkan dan cintai. Awas. Kalau bapakmu, anakmu, bojomu, istrimu, saudaramu, hartamu, kekayaanmu, perdaganganmu, rumahmu yang besar, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fisabilih, jika lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah. Awas. Cinta kepada orang tua wajib, kepada istri wajib, ya. Anak iya, cinta kepada harta iya. Ala hubbihi kok cinta sama harta nggak masalah. Cinta sama pekerjaan, gimana kalau nggak cinta sama pekerjaan? Cinta sama rumah, ya kalau nggak cinta nggak dirawat nanti. Tapi jangan lebih daripada cinta kepada Allah. Jangan lebih daripada cinta kepada Rasulullah. Jangan lebih cintanya kita daripada kepada perjuangan. Perjuangan harus diutamakan, Rasulullah harus diutamakan, Tuhan harus diutamakan daripada kecintaan-kecintaan yang lain, termasuk kecintaan sama ayah kita, ibu kita, bapak kita, istri kita, anak kita, harta kita. Allah nomor satu, Rasul nomor satu, dan jihad fisabilillah nomor satu. Kalau itu dibalik, fatarabbasu, itu coba lihat, tak enteni kan besok. Cara Jawa ini tak enteni kan, tak diteni kan. Hatta ya'ti Allah bi amri, sampai azabku akan datang. Saya ngomong iman, ndi wujudnya? Omongmu delewer, gak cocok lambemu mbek atine. Cocokmu itu, kok cocok sih? Gak cocok mbek laku. Jari ini iman. Kalau iman berarti harus mendahulukan Tuhan, harus mendahulukan Rasulullah, harus mendahulukan perjuangan. Kalau mendahulukan iman seperti apa? Mendahulukan Allah seperti apa? Mendahulukan Allah itu sama dengan mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah. Suruh merawat anak yatim, kasih. Suruh fakir miskin, ya. Saudara, ya. Peminta, ya. Yang tadi. Suruh sabar, ya. Netepi janji, ya. Nah, itu namanya cinta kepada Allah. Mudah-mudahan kita duduk di sini karena cinta kepada Allah, bukan karena diundang saya. Dan narasi hati ini sebenarnya memang pernah merupakan ide saya, tapi kemarin bangkit lagi, hidup lagi. Ini karena dorongan dari beberapa sahabat, teman-teman yang rindu atas pertemuan setiap Ahad pagi. Mudah-mudahan ini dapat nelesi hati ini awake itu. Ini bukan teles, tapi neles. Neles itu maknanya tunduk hati. Neles itu maknanya adalah lemese hati. Tunduk itu atau neles itu maknanya sumeleh, nyendeni hati maring Gusti. Makanya disebut ngaji. Nga itu maknanya melaku, ji ku aji. Ngaji melaku nuju sing aji, ngalor melaku ngalor, ngidul melaku ngidul, ngalah melaku nang Allah. Sing apik wong sing ngalah, ngalah iku ngallah.
Ngalah iku ngallah, mlaku nang Allah, duduk meneng. Aku ngalah wis, ngalah. Tapi medit itu duduk ngalah jenenge. Dilokno gak nepeti janji meneng ae, duduk ngalah iku jenenge. Nah, masuk Pak Kris? Masuk, siap. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu yang saya hormati. Semoga kita bisa mempraktekkan apa yang ada dalam hati diwujudkan dalam ucapan. Kalau belum bisa ya latihan terus. Yang penting punya kemauan. Yang dinilai oleh Allah bukan hasilnya, tapi yang dinilai oleh Allah adalah kemauannya. Minimal kita punya kemauan. Kalau belum bisa nggak apa-apa, yang penting punya kemauan. Yang nggak baik itu nggak punya kemauan, terus sudah nggak punya kemauan, ngelarang orang berbuat baik. Nah, nggak baik. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga saya dan keluarga, jenengan, wali santri, sahabat saya, teman saya di organisasi maupun teman, sahabat, tetangga semuanya dapat neles hatinya, jumeneng, jejak, ngadep kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca hasbi Allah 7 kali. Hasbi Allah la ilaha illa huwa. 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 Baik Bapak Ibu, kalau ayat ini dijelasin butuh waktu seminggu selesai. Makanya saya siapkan yang akan datang. Ternyata ini sudah hampir 1 jam. Nanti kelanjutannya adalah saya sudah bikinkan teori pohon. Coba ditampilkan teori pohon. Nah ini di luar hanya untuk yang akan datang ini. Saya sudah siapkan al-birro. Tadi kan laisal birro, birro. Nah itu al-birro itu bibitnya baik. Al-Quran menyebutkan al-khair juga baik, ma'ruf juga baik, thayyib juga baik, soleh juga baik, ihsan juga baik. Apa bedanya? Kalau al-birro itu bibit kebaikan, yang tadi itu bibitnya, bibit kebaikan tadi itu, ya. Nah kalau khair itu adalah orientasi kita, langkah kita itu akhirat, khair, kebaikan. Akarnya. Fungsi akar itu apa? Fungsi akar itu menopang batang dan sekaligus yang menyerap makanan. Kemudian batangnya, ya itu yang menyimpan makanan. Termasuk dia itu yang menopang dahan, ranting, daun, dan buah. Itu adalah thayyib. Kebaikan. Prinsip tegak harus. Jadi kakinya khair, badannya tegak. Nah, terus ma'ruf. Ma'ruf itu adalah media. Ono kembang enggak ya? Contohnya kembang. Nah, bunga. Coba ono kembang itu. Kembang itu. Situ. Kayak contoh. Hari itu ditutup terus acaranya. Pak, niki salam mriku, Pak. Kersane saged di cepetan. Ini loh. Bunga kecil. Kok akarnya ada tuh? Lah itu, ya itu. Nah, bawa sini. Ini biar langsung dipraktekkan. Taruh sini. Nah, teori pohon itu, Pak. Ini bibit. Kalau nggak bagus, nggak akan jadi gini. Bibitnya itu albirro, iman dan segala macam tadi itu ya. Bibitnya. Bibitnya harus bagus. Berarti bibit itu
Coro menungso nasab. Napa bibit itu? Asal usul ya. Nah, ini bak pohonnya. Ini media. Media tanam ma'ruf itu. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ma'ruf itu perbuatan. Medianya harus bagus. Manusia itu bibitnya harus bagus, medianya harus bagus, lingkungan. Harus dibangun bagus. Pondok ini lingkungannya harus bagus, masyarakat kita lingkungannya harus bagus, keluarga kita harus bagus, ma'ruf namanya. Soleh itu perlakuan, disiram, dirabuk, dikei ilmu, itu namanya soleh. Harus ada perlakuan yang baik, tumbuh buah, namanya ihsan. Jadi kalau orang ihsan itu sudah buahnya. Ihsan itu bukan akar, bukan batang, tapi buah. Kalau sudah berbuah, berhasil nggak petani itu? Berhasil, itu buahnya. Nah itu yang disebut akhlak. Akhlak itu harus tumbuh dari benih albirro yang tadi saya jelasin. Nanti besok yang tentang khair, selanjutnya thayyib, tentang ma'ruf, soleh, ihsan, baru akhlak. Berapa itu? Berapa minggu satu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 minggu sudah. Nah ini gara-gara dikongkon ngaji akhirnya ngarang-ngarang ini mana misalnya. Bisa diterima ini, Ibu ya. Yang tadi saya sampaikan itu baru membuat bibit. Bibitnya padi itu yang membedakan satu dengan lain, kualitasnya adalah bibitnya. Al-birra, al-khair, at-tayyib, ma'ruf, soleh, ihsan, itu disebut akhlak. Ini namanya pohon akhlak. Nanti yang kedua ada pohon iman. Nah ini pohon iman. Kalau cari di Google tidak dapat karena ini saya buat sendiri. Nah ini pohon. Ini namanya pohon iman. Ikhlas. Ikhlas itu lillah. Lillah itu lillah karena Allah, untuk Allah, kepada Allah, itu lillah. Tawakal itu anillah, dari Allah. Kalau lillah itu hamba kepada Allah. Kalau tawakal hamba kepada takdir Allah. Terus kemudian sabar. Tadi sudah sedikit sabar. Sabar. Ya, jadi batangnya itu harus sabar, kokoh ini. Kena angin kayak pohon kelapa, was kuat. Ya, makanya pohon kelapa nggak mungkin ada di gunung, pasti ada di dekatnya pantai-pantai. Makanya kalau ada orang kok gak tahu teko moro-moro teko kok janur gunung, nah, kok ono janur nang gunung, kok ono pohon kelapa di atas, gak mungkin. Pohon kelapa itu gak mungkin di atas, pasti di bawah. Terus ridho ya, ridho, sabar. Ridho itu minallah, sabar itu ma'allah. Nah kalau hub itu minallah lillah anillah fillah ya. Baru itu pohon iman namanya. Jadi orang beriman itu harus ikhlas. Tadi langsung langsung loncat ke sabar tadi. Langsung loncat ke sabar. Jadi nanti kita teruskan. Berarti berapa minggu ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi 7. Sekarang 6. Berarti 7 tambah 6 berapa? 13. Berarti 1 tahun. Bulan. Berarti berapa? 13 minggu. 13 minggu berarti berapa bulan? 3 bulan lebih, ya 4 bulan lah. 4 bulan baru selesai. Itu pun hanya sedikit-sedikit. Kalau ingin detail ya ngajinya berarti 8 bulan. Itu kira-kira materi yang akan datang sesuai dengan pohon ini. Oke? Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita akan langsung praktek menyantuni anak yatim. Minggu depan praktek menyantuni du'afa. Oke. Nah, mohon maaf koordinator yatimnya Hirzal. Yatimnya itu kalau
usahakan yang maksimal SD kelas 6. Ini ada yang SMP enggak? Ada yang SMP? Siapa yang SMP sini? Ada. Siapa lagi? Nah, ya. Ya. Maju semua enggak apa-apa. Yang SD sini, yang SMP sini. Ayo, nah. Sini, sini. Ayo, jangan lemes. Yang gagah.